وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para asatid, para habaib, guru-guru agama, dan kita senantiasa memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, disehatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan ilmu dan khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. As-saminu mijaju wa syahriyatu wal istihja'u bin nas. Yang keenam daripada bahaya lisan, bergurau, menguluk-nguluk dan menghinakan orang lain, mengejek orang lain, bergurau, menguluk-uluk atau mahulut-hulut begitu, dan menggunjing orang lain. Fahbas lisanaka minhu fa innahu yuriku ma'al wajhi wa yufsitul mahabbata wa yastahjil wahsata wa yu'addil qulub wa huwa mabda'ul lajjaji wa tasarrumi wa maghrisul hikdi fil qulubi fala tastari ahadan wa in majahaka ghairaka fala tuhibhu fala tujibhu wa rid anhum hatta yaqudu fi hadisi ghairihi wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kiraman. Fahadi majami'u afatil lisan wala yubiku 'alaiha illa ujlah au mulajamatu samti illa bi qadri darurah. Faqad kana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yada'u hajran fihi
yamna'hu minal kalami li ghairi darurah wa yasiru ila lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradani mawarid fahtaris minhu ghayatu jahdika fa innahu aqwal asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Jadi yang kedelapan, bahayanya lisan, bergurau, begayaannya kita, mengulu-ulu, menghulut-hulut, berhulutan, sipulan dengan sipulan. Bergaya asal mulanya boleh-boleh aja, bercanda asal mulanya boleh-boleh aja dalam agama Islam. Bergurau boleh-boleh aja. Menggunjing orang lain, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengulu-ulu dan menggunjing orang lain, sama ada dalam bentuk perbincangan atau percakapan yang sungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau saja. Baik kita bepandiran serius atau bepandiran nang begegayaan. Jangan sampai bergurau, bercanda nang asalnya boleh bisa membawa malapetaka. Karena perbuatan yang demikian itu menghilangkan aura muka dan menghilangkan rasa haibah. Haibah itu muru'ah, menghilangkan daripada harga diri. Seseorang bisa rendah diri, bisa dia merendahkan diri akibatnya banyak bergaya, akibat banyak bercanda, akibat banyak menghulut-hulut orang, akhirnya dia menjadi rendah, harga dirinya akan berharga. Merasa haibah itu kurang, istilahnya kurang ditakutani orang, karena berharga. Kan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kayak apa bungasnya Nabiullah Yusuf, tapi lebih bungas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebungasan Nabiullah Yusuf itu separuh daripada ketampanan, kebagusan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan Nabiullah Yusuf kebungasan, kada lepas daripada fitnah, dihirii oleh dangsana. Ya Allah, Nabiullah Yusuf diceburakan dalam sumur karena kecintaan seorang ayah terhadap anak berbeda. Akhirnya Nabiullah Yusuf dihirii dangsanaknya sehingga diceburakan ke sumur akibat ketampanan, kebungasan. Dan Nabiullah Yusuf diberi fitnah pula oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ketika sudah besar, sudah dewasa, banyaknya atau Siti Julaiha. Kan Siti Julaiha ini istri menteri. Melihat ketampanan Nabiullah Yusuf rusak, kerindangan juga ya Allah. Kada tapi hendak lagi hendak Nabiullah Yusuf tu bang. Lihat kebubungasan, karena para ulama hilaf kenapa Nabiullah Yusuf mendapatkan fitnah sampai dikehendaki oleh salah satu istri daripada menteri pada masa itu. Dikehendaki. Sehingga Siti Julaiha, ya, di dalam Al-Quran kita membaca, apabila membaca surah Yusuf, bagaimana riwayat yang firman Allah
pada Nabi Allah Yusuf, Siti Julaiha, istilahnya terhadap istri-istri penguasa yang lain, istri-istri menteri-menteri yang lain, diijek, diulut-ulut, malah pengen hendak Yusuf gitu. Padahal hamba, kan Nabi Allah Yusuf setelah diceburkan dalam sumur, diangkat oleh orang, diperjualbelikan budak. Jadi dihulut-hulut, seorang ini udah jadi bini mantri, masih aja menghendaki Yusuf, masih aja menghendaki Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi ya Siti Julaiha, ikam isuk karumahanku beretaan, bakumpul menteri bini-binian deh, yang bini-bini samuan bakumpul, suruh masuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan setiap perempuan pada masa itu oleh Siti Julaiha dijulungi lading lawan apa, menguyak apa, suruh sambil menguyak nih masuk Nabi Allah Yusuf. Kade terasa bini-bini yang lain itu tahiris jari, kade yang merasa lagi saking melihatnya kebungasan dan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah di Julaiha jar tahu no, kayak apa nengaran orang rusak karindangan lawan seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tahiris jari. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi Allah Yusuf ketika diberi ketampanan mendapatkan fitnah, dirayu atau masih dikehendaki oleh perempuan, tapi tidak sebagaimana Nabi Allah Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini diberikan ketampanan, juga diberikan kewibawaan, muruah, diberikan oleh Allah kemurah. Jadi orang melihat sidin sekalipun muas, tapi kadang-kala sampai menghendaki karena rasa malu, karena ada harga diri yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah, sehingga orang merasa sopan, merasa segan untuk melihat Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Imam Ghazali, yang namanya bercanda gurau, maka dari situlah bermula pertengkaran, kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati maupun di luar. Pecahlah jadi asalnya bakawanan, jadi persahabatan putus akibat banyak begaya, baijikan bahu hulutan, akhirnya kada bererawaan lagi, putus tali silaturahmi. Berapa banyak orang yang jadi asalnya sahabat akibat bercanda gurau, begegayaan jadi bermusuhan. Jadi bahaya ijik mengijik salah satu. Nah, begitu pula orang ketika hendak mendapatkan kedudukan, saling menggunjing, saling mau uluk-uluk di sikung ini, di sikung itu, ya Allah. Pada itu kada boleh. Sudah sampaikan, kalaupun memang betul apa yang kita sampaikan, kita jalankan. Jangan mengejek orang lain, jangan menghinakan orang lain dengan lisan kita. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati oleh Allah, maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka mengajak engkau dengan bergurau, maka janganlah engkau peduli dan berpaling daripada mereka sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Apabila kita digayai, apanya sanggup pandiri lain saja, bahwa bila kali sanggup tinggalkan berjauh, sehingga orang tadi kada jadi maul-ul kita, kada jadi menggunjing kita. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ija marru bil lagwi murran kariman. Maksudnya artinya, dan apabila mereka melalui dengan perkara-perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Kita dihulu-hulu, kita tinggalkan,
Kita dihulut-hulut, kalau perlu kita balas, kita tinggalkan, kita jauhi sehingga mereka akan terjadi maulu-ulu kita. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar, maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau di dalam menjaga lidahmu kecuali hanya ujlah, mengasingkan diri. Ini di zaman Imam Ghazali, apalagi wayah ini serba teknologi canggih. Di TV orang bercanda gurau, di sosial media bercanda gurau, bahu hulutan, bikin status bahu hulutan, maulah konten, apa aja kita konten tuh, maulah judul kah, video, film pendek, bahu hulutan, bahasa sambatan, adalah jadi dosanya dong. Dosanya dari awal lisan. Amun kahwa mengasingkan diri, baik bawa bakabun. Ya Allah, bakabun ada juga yang dihasilkan. Baik bawa manuriha, daripada duduk-duduk di kampung, duduk-duduk di rumah, diam di rumah, mengasingkan diri dan melazimkan diam. Nah, apa aja Rasulullah di dalam hadis beliau, man yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Termasuk juga diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam sama sekali. Dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap, berbicara, bercakap sekedar keperluan saja. Apa yang perlu dibicarakan? Makanya ketika berjualan, kita sebagai pedagang misalnya, mau harus menjuali dengan ketika orang berapa harga ya seadanya. Nambah kah, boleh salawat kah lagi. Jadi diriwayatkan para salafun saleh, mereka berusaha, mereka berdagang. Ya, orang-orang bahari itu berdagang. Bahkan mereka pun berdagang ketika buka toko, sekadar melaksanakan ikhtiar. Urusan berajaki, ada rejaki, itu urusan Allah. Yang penting mereka ikhtiar. Tapi ketika dia berikhtiar, berusaha, tetap menjaga lisan mereka. Setelah ada pembeli, mereka baca Al-Quran. Ya, mereka berzikir kepada Allah, mereka salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga waktu mereka kadang terbuang dengan candaan gurauan. Lain wayah ini, orang hendak menghasilkan sesuatu untuk menghasilkan dunia, menghasilkan duit lewat bercandaan. Nah, di dalam agama diperbolehkan bergayaan, bercanda itu boleh. Tapi dengan syarat, ada beberapa syarat, di antaranya jangan sampai canda itu lewat batas sampai terbahak-bahak. Rasulullah itu bercanda dengan istri beliau, Rasulullah bercanda dengan para sahabat, tapi dengan tabassumnya kita. Tawanya Rasulullah tidak sebagai bahasa tertawa kita. Dia kita tuh tertawa mendengar kalau boleh terbahak-bahak kayak apa tak menganga-nganga. Nah, Rasulullah hanya terbesam, kelihatan gigi geraham sedih aja. Kayak apa orang terbesam, kayak apa orang senyum. Terbesam tuh takutnya kita. Kadang tertawa terbahak-bahak itu bisa mengeraskan hati, bisa membawa kepada perbuatan dosa. Dan jangan sampai pula bercanda itu, para ulama menjelaskan, candaan dengan membawa berdusta. Dustanya sudah bahaya lisan, begegayaan pulang dengan dusta. Dan ada pula para ulama menjelaskan bahwasanya bercanda pada tempatnya. Nah, misalnya di panggung bolehlah dia bergegayaan untuk membuat orang terbahak, membuat orang tersenyum. Cuma jangan sampai candaan kita ini candaan
nang istilahnya porno. Bahasanya kada nyaman didengar, istilah para ulama amunnya ada lagi bahasanya nang lebih halus dihalusi. Jangan sambat berait. Ampun orang disambati juga, ampun seorang disambati, kemaluan bibinian disambati, kemaluan laki-laki disambati. Amunnya ada itu nang lebih halus lagi. Nah, bahkan mereka mengajarkan kepada kita para ulama jangan sekali-kali ketika bercanda gurau di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dimuliakan Allah, di majelis ta'lim. Hati-hati. Hendak bikin konten, hendak bikin, jangan sampai melecehkan agama. Nah, kalau sampai telah melecehkan Al-Quran, melecehkan para ulama, melecehkan Nabi, melecehkan Allah Allah, maka candaan itu akan menjadi bencana bagi orang yang membawa gurauan, membawa kisah-kisah nang kada karuan misalnya, maulah orang tertawa. Rasulullah selalu bersabda, apa aja Rasulullah, Allah akan membangunkan satu istana di tengah-tengah surga selama orang itu bercanda dengan candaan bercanda dengan candaan yang kadang membawa dusta. Namun yang bujur saja candaan sekadarnya, candaan yang membawa seseorang ke hadirat keridhaan Allah dan Rasulnya. Karena kita ini perlu juga candaan, perlu juga istilahnya bagagayaan. Ada serius terus tiap hari, amun bisa seriusan tiap hari kita moyak pulang lu apa aja kita tak tulai aja kita leh. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun Sidin menaruh dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat mencegah mulutnya daripada berbicara atau berbicara yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjaga lidah Sidin dengan mengulung batu. Mungkin di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan ada lagi gula batu. Menurut ini manis dia gula batu kita ulung. Bawa gula batu di samping bagi seorang nyaman juga haram ya Allah. Sampai menjaga lisan kita, lidah kita. Imam Ghazali menyarankan mengasingkan diri. Kemana saya kira orang kali tapi ada banyak. Karena di istilah di halayak orang ramai ini macam-macam bahasa orang. Seorang berpandir bujur ada aja yang menyalahkan ya Allah. Maka jagalah lidah baik-baik karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia ataupun di akhirat. Karena banyak bahayanya lisan. Seseorang baik jadi permusuhan karena fitnah, seseorang jadi berperang karena fitnah, karena anjur antar segala macam. Maka hendaklah engkau memelihara. Terus keempat, menjaga perut insyaallah minggu yang datang. Jadi ada beberapa anggota badan yang perlu kita jaga. Lisan aja sudah 8 maslahat 8 yang bisa diakibatkan oleh lisan. Ini diantara sekian banyak bahayanya lisan. Yang keempat, menjaga perut. Maka hendaklah kau memelihara perut insyaallah minggu yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada pengajian, sebagaimana biasa kita membaca shalawat kamilah dengan harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, diluaskan rezeki yang halal, disihatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan dan jurat yang soleh dan solehah,
dan kita dimasukkan dalam surga tanpa hisab, dimatikan dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan lim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma dan kamilata wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanwariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allah dan kamilata wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ila al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina يا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل